Oke, kita mulai ya, Pak. Oke, Bu, monggo. Selamat sore, Pak Akbar. Selamat sore, Bu Indah. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik, Bu. Pripun, Bu? Alhamdulillah. Ya, ini hari ini kita akan melaksanakan praktik kucing ya, Pak. Nggih, nggih. Oke, di mana hari ini yang sesi pertama saya sebagai coach, jenengan sebagai Koci. coach. Ya, Baik. Hari ini masih di sekolah atau sudah di rumah, Pak? masih di sekolah, Bu. Masih di sekolah, baik. Ini, Hari ini mungkin ada kejadian atau mungkin bisa saya di-sharing-kan kendala pada saat hari ini berkegiatan, mungkin entah itu di kegiatan pembelajaran atau dalam melaksanakan kegiatan tugas tambahan barangkali Pak bisa kita diskusikan bersama gimana? nggih. Baik, Bu. Kebetulan banget ini, Bu. Jadi saya itu pengen bercerita unek-unek tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini, terutama yang di kelas saya, Bu. Jadi, Iya. akhir-akhir ini itu saya merasa murid-murid di kelas saya itu yang saya ajar antusiasnya sangat kurang, Bu. Terutama dalam menerima pembelajaran dari saya. Jadi selain itu juga mereka itu jika dikasih tugas, diberi tugas itu yang ngerjain tugasnya itu paling berapa, paling sekitar 50% saja. Yang lainnya itu kayak merasa malas-malasan gitu. Itu gimana, Bu? Oke, baik Pak. Jadi hari ini kita akan melaksanakan coaching dengan topik permasalahan bagaimana cara meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran bersama Pak Heni Akbar, nggih. Oke, selama Nggih, 15 menit betul. kita akan melaksanakan praktik coaching. Baik, Iya. selanjutnya mungkin bisa dijelaskan Pak Akbar, kira-kira kenapa sih menurut jenengan kok anak-anak itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bersama dengan jenengan sampai dengan Nggih. pengumpulan tugasnya juga belum sampai semuanya mengumpulkan hanya 50% seperti itu ya. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu? Nggih, baik, Bu. Jadi, sebelumnya, dari coaching ini saya pengen ada solusi sebelumnya nggih, Bu. Solusi barangkali nanti jenengan bisa membantu agar antusias murid yang saya ajar itu kembali bisa meningkat. Jadi tidak bosan lagi dan malas-malasan. Ada semangat Iya, dalam mengerjakan tugas. Itu nggih, Bu. Jadi tujuan baik. harapan saya nanti Nggih. seperti itu. Kemudian, terkait dengan permasalahan itu sedikit saya cerita nggih, Bu. Jadi begini, kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Jadi kemudian terlalu monoton, saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua itu saya tidak bisa memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Jadi seperti itu. Nggih, jadi seperti itu, Bu. Jadi itu, Iya, baik murid Pak. saya itu agak malas gitu ya jadinya. Baik, jadi ini menurut Bapak, perkiraan sementara adalah anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran karena
dalam melaksanakan pembelajaran jenengan itu masih monoton seperti itu ya, Iya, kurang iya, bervariasi ya. iya. Kurang bervariasi dalam melaksanakan pembicaraan sehingga anak itu merasa jenuh dan bosan ya. Apalagi ini tingkat SMK ya, Pak ya. Iya, heeh, Tingkat SMK. SMK hanya mendengarkan ceramah, sedangkan mapel jurusan itu kan kelasnya ini ya, Pak, Jamnya langsung full iya betul sekali, sehari, bisa sehari dibayangkan full. seperti itu ya, anak-anak akan merasa Mhm, bosan. Oke, mhm. baik. Selanjutnya saya mau bertanya dulu sama jenengan, jenengan ini memimpikan murid-murid yang seperti apa, Pak? Saya pengen murid-murid saya itu yang jelas ya pengen mereka itu, eee, semangat lagi mengikuti pembelajaran saya, tidak malas-malasan, kemudian kalau ada tugas itu segera dikerjakan, seperti itu Bu yang saya harapkan. Baik, Pak. Ya. Mmm, sebelum itu jenengan sudah pernah mungkin melakukan pendekatan kepada siswa, mengapa siswa itu kurang disiplin dalam mengerjakan tugas. Tadi kan hanya 50% ya yang Iya, mau mhm, mengumpulkan tugas. Nah, kalau tadi kan yang kurang antusias itu, apa namanya, prediksinya adalah karena pembelajarannya karena monoton, pembelajaran kurang yang disiplin monoton. gitu. Nah, sekarang Iya. yang belum disiplin dalam mengumpulkan tugas ini kira-kira apa, Pak? Mungkin apa ya, mungkin tugasnya terlalu banyak mungkin ya, Bu, ya. Tugasnya terlalu banyak dan, eee, tidak bervariatif. Artinya jadi saya pokoknya harus dikerjakan dengan model seperti ini, jadi tidak ada variasinya mungkin. Jadi mereka, barangkali ada yang merasa kesulitan akhirnya malas mengerjakan, seperti itu mungkin. Oke, baik. Biasanya kalau ada siswa yang kesulitan itu Pak Akbar memberikan bantuan terbatas atau tidak? Ya itu, eee jadi mungkin saya kurang memperhatikan mereka, kurang memenuhi kebutuhan mereka. Jadi kan kalau saya lihat kan ada beberapa anak yang memang, eee, minatnya itu beda-beda. Minatnya beda-beda, jadi mungkin, pemberian tugas itu mungkin bisa bervariasi atau istilahnya itu berdiferensiasi gitu ya, Bu, ya. Oke, iya. Memberikan tugas sesuai kemampuan mereka, sesuai minat mereka, seperti itu mungkin, Bu, ya. Oke. Ya, ini sepertinya Pak Akbar ini sudah luar biasa ya. Sudah bisa apa namanya menemukan solusi solusi sendiri di sini ya. Oke, baik Pak. Jadi permasalahannya tadi adalah kurang antusiasnya siswa, Mhm, kemudian siswa kurang disiplin mengumpulkan tugas. Nah, dikarenakan tugasnya tidak bervariasi atau tidak memenuhi kebutuhan murid seperti itu kebutuhan ya. murid, iya. Oke, tadi Bapak juga sudah apa namanya, menyampaikan sedikit, mungkin kira-kira bisa diatasi dengan adanya berdiferensiasi produk ya. Iya, Betul heeh. sekali Pak, saya setuju ya. Oke, itu untuk mengatasi kurang disiplinnya siswa dalam mengumpulkan tugas. Sekarang kalau menurut jenengan, untuk bisa mengatasi atau meningkatkan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran Bapak supaya lebih semangat, lebih antusias itu kira-kira seperti apa, Pak? Kalau lebih antusiasnya itu mungkin kita bisa memberikan media pembelajaran yang bervariasi ya, Bu, ya. Memang kemarin-kemarin tuh saya memberikan materi itu dengan sumber belajar satu buku teks gitu. Jadi buku teks itu emang ada buku paket, kita ada buku paket kejuruan. Nah, itu satu sumber saja. Jadi saya pikir itu yang mereka merasa bosan, sebentar-sebentar disuruh baca, disuruh
nyimak dari buku, kemudian mendengarkan ceramah saya gitu. Tidak ada variasinya. Jadi saya pikir sumber belajar selain buku paket bisa ditayangkan seperti video pembelajaran ya Bu ya, seperti video pembelajaran, video di YouTube, kemudian atau melalui bisa dibebaskan mereka untuk browsing-browsing di internet melalui artikel atau jurnal itu ya Bu ya. Saya pikir itu lebih variasi dari sumber belajarnya. Oke. Betul Pak, luar biasa ya. Saya setuju dengan apa yang jenengan sampaikan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu, itu memang bisa menjadi solusi yang tepat ini untuk mengatasi permasalahan yang jenengan sampaikan tadi pada murid jenengan. Setelah tadi solusi-solusi itu, kira-kira Bapak itu mau merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan ice breaking, mindfulness, atau melaksanakan pembelajaran outing class barangkali, itu kira-kira mau diterapkan mulai kapan? Ya, jadi tadi kan rencana aksi saya kan rencana mungkin saya mencoba membuat pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, sumber belajar yang bervariasi, serta diselingi dengan ice breaking ya Bu ya, biar tidak bosan. Dan ini mungkin ke depan langsung saya terapkan minggu ini juga ya Bu, langsung saya terapkan minggu ini juga, dengan tentunya saya akan mencoba merancang pembelajarannya dulu yang kira-kira yang mengasihkan bagaimana, dan juga diselingi dengan tadi kompetensi sosial emosionalnya itu Bu, Oh mungkin iya, betul diselingi sekali. kalau sosial emosionalnya saya selipkan di rencana pembelajarannya seperti itu. Jadi mungkin Baik. bisa diterapkan setelah ini minggu depan seperti itu Bu. Oke, ya Pak, ini luar biasa inspiratif sekali. Saya baru membayangkannya saja ini sepertinya memang bisa menarik minat belajar siswa ya, karena Amin memang amin, ada ya. murid ini. Apalagi ditambah dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di sini. Iya, heeh. Ini semoga pada saat menerapkan nanti semuanya berjalan lancar dan bisa memberikan perubahan ya Pak ya, Iya, memberikan amin perubahan. Bu, amin. Iya. Terus kemudian menurut jenengan ini, strategi-strategi atau rencana-rencana jenengan tadi itu dikatakan berhasil nantinya, itu Iya. kira-kira indikatornya apa Pak? Yang jelas indikatornya nanti kalau ini berhasil tentunya bisa dilihat dari yang pertama dari antusias mereka belajar. Jadi mereka sangat senang dalam pembelajaran, tidak merasa malas-malasan, tidak bosan lagi, dan jika saya beri tugas juga mungkin agak memaksa memberikan tugas, tapi dengan model tugas yang sesuai kebutuhan mereka, saya yakin mereka pun akan selalu tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. Tentunya ke depan harapannya seperti itu. Itu. Oke, baik. Berarti indikatornya adalah anak menjadi lebih antusias, Lebih semangat, tidak antusias. jenuh, Iya. tidak ngantuk gitu ya Pak ya, Iya, tidak delosor-delosor gitu. Kemudian mengumpulkan tugasnya juga tepat waktu. Jadi indikatornya adalah 2 itu ya Pak, atau mungkin Iya. ada lagi? Indikator lain ya setelah mereka semangat belajar tentunya ada prestasi yang meningkat. Jadi nilainya lebih baik lagi, tidak seperti kemarin-kemarin, seperti itu Bu. Iya, betul sekali. Jadi hasilnya terlihat gitu ya Iya, Pak ya. hasilnya terlihat. Tapi ini tidak hanya berfokus pada nilai yang dalam bentuk angka ya Pak ya tentunya ya. Tidak tentunya. Yang Tapi penting kan dari sesuai dengan minat mereka. Yang penting intinya awalnya adalah mereka senang dulu. oke. Oke, betul ya, sependapat Pak, setuju sekali ya. Kita lebih ke siswa, berpihak kepada Nggih. siswa gitu. Nggih. Jadi ini kesimpulannya adalah tadi permasalahannya adalah terkait dengan siswa, antusias belajar siswa yang menurun, Iya. kurang
disiplin dalam mengumpulkan tugas. Ya. Dan solusinya adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Nggih. Yang akan diterapkan mulai minggu ini untuk mempersiapkannya. Berarti minggu Iya. depan ya, mulai Ini persiapan merencanakan pembelajarannya minggu depan, jadi kita action di kelas gitu. Oke, baik. Nggih, itu Bu nggih. Nggih, nggih. Nanti kita mungkin bisa melakukan sesi coaching berikutnya Pak untuk merefleksi hasilnya gitu Iya, ya. mungkin bisa ketemu 3 minggu lagi ya Bu ya. Nanti Ya, kan siap Pak. 3 Siap. minggu lagi kita ketemu. Hasilnya seperti apa nanti saya tak curhat lagi. Nggih, gitu Iya, Bu. siap. Terima kasih atas kesempatannya bisa mengeluarkan unek-unek, saya jadi lega. Mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan seperti itu. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Sampai jumpa. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah. Iya. Kita mulai ya. Iya. Oke, baik. Selamat sore Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Kabarnya baik ya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik. Oke, baik Bu Indah, hari ini kita bertemu di ruang virtual. Kali ini kita akan melaksanakan coaching ya. Kita akan melaksanakan coaching. Jadi kira-kira apa yang akan Bu Indah diskusikan bersama saya untuk sore ini? Monggo. Iya Pak. Ya, hari ini saya akan mengeluarkan unek-unek saya ya. Yang beberapa minggu ini sangat mengganggu saya. Jadi ini Pak, sebenarnya saat ini itu saya sedang menjalani cuti bersalin. Iya. Jadi bayinya sempat nongol sedikit sebentar ya. Kemudian tetapi ini saya merasa tertekan. Iya. Karena suatu kondisi di mana sekolah tempat saya mengabdi itu memberlakukan kebijakan bahwa selama cuti bersalin itu tetap melaksanakan pembelajaran daring. Gitu ya. Sehingga saya merasa saya belum mendapatkan hak saya sepenuhnya, hak cuti gitu. Kemudian hal itu diperparah lagi membuat saya semakin merasa bingung gitu. Merasa galau ketika pembelajaran daring yang saya laksanakan itu tidak berjalan lancar, Pak. Ada beberapa kendala, di antaranya adalah siswa itu beberapa siswa sih, nggak semuanya. Ada yang sampai saat ini tuh belum pernah mengumpulkan tugas yang saya berikan sejak saya mulai cuti. Sampai sekarang sudah 2 bulan lebih. Seperti itu. Nah, kemudian saya juga mengalami kesulitan dalam memanajemen waktu, Pak. Adaptasi dengan kondisi baru, lahirnya anak. Saya harus mengajar daring dan jenengan juga tahu gimana jam SMK itu jam pelajaran gelondongan gitu dari pagi. Iya, gitu. Sedangkan newborn gitu kan, bayi itu kan memang harus intens gitu kan. Jadi itu membuat manajemen waktu saya itu amburadul, Pak. Ini yang mau saya bahas sama jenengan, bagaimana kira-kira solusinya nanti. Oke, baik. Jadi Bu Indah saat ini kan sedang cuti bersalin ya Bu ya? Iya. Sedang cuti bersalin tetapi tetap memiliki kewajiban atau melaksanakan tugas yaitu pembelajaran secara daring. Jadi itu kebijakan sekolah jenengan berarti ya? Soalnya saya setahu saya kan kalau cuti itu ya udah full cuti, tidak ada Bapak Ibu yang sudah selesai bisa melakukan refleksi, menulis refleksi masih di bon, nanti kita kembali Oke, apalagi ini kan cuti hak cuti sepenuhnya jadi hilang. Nah, kemudian
Bu Indah tadi merasa agak berat dalam melaksanakan tugas tersebut ya Bu ya. Kemudian pembelajaran daring tersebut menjadi hambatan, di mana murid tadi tidak disiplin dalam mengumpulkan tugas. Satu lagi, manajemen waktu Bu Indah yang belum tertata juga karena posisi sedang cuti, sedang ngurus bayi, tapi masih ngurus anak-anak, ngurus murid di sekolah. Iya, betul. Ya. Betul. Jadi sore ini kita akan melaksanakan coaching dengan permasalahan Bu Indah tadi terkait dengan pembelajaran daring dan manajemen waktu. Oke, selama 15 menit ya Bu ya, kita coaching. Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu Bu Indah melaksanakan KBM daring ini menggunakan aplikasi apa Bu? Menggunakan Classroom Pak. Oh, menggunakan Classroom ya? Iya. Kenapa memilih menggunakan Classroom? Alasannya? Karena kalau pakai Classroom itu saya bisa menyiapkan pembelajaran itu jauh sebelum jadwal pelajaran, sehingga saya bisa mencicilnya pada saat malam ketika anak saya sudah tidur, seperti itu Pak, kan bisa disetting jadwalnya gitu. Oh iya betul, jadi bisa disetting jadwalnya ya Bu ya. Kemudian terkait hambatannya selama KBM daring itu seperti apa kira-kira? Ya hambatannya tadi Pak, siswa itu saya belum bisa mendampingi sepenuhnya, apalagi hanya secara dunia maya seperti itu membuat anak itu beberapa anak itu belum mengumpulkan tugas sampai dengan detik ini, belum pernah mengumpulkan tugas sama sekali. Di situ saya merasa kok seperti saya tidak dihargai seperti itu. Iya. Dan saya juga merasa bingung pada saat mau melaksanakan KBM secara daring itu. Selama 10 jam itu saya sambil ngurus bayi itu loh Pak, saya bingung gitu loh gimana. Jadi saya tidak bisa full 10 jam pelajaran itu mendampingi. Memang ini seperti itu. Saya kalau anak saya kasih tugas ya sudah, saya mungkin saya tinggal untuk mengurus baby seperti itu. Oke, kira-kira Bu, penyebab siswa Ibu itu tidak disiplin mengumpulkan tugas kira-kira apa ya Bu ya? Iya, saya sempat japri WA Pak kepada beberapa siswa yang bersangkutan. Mereka mengatakan adalah satu, mereka mengalami kebingungan dalam memilih media atau bentuk dalam menyajikan hasil belajarnya. Yang kedua, ada juga mereka yang merasa bekerja secara individu atau kurang bisa melakukan kolaborasi dengan teman satu kelompoknya dalam menyelesaikan tugas, sehingga dia merasa tidak semangat menyelesaikan tugas, seperti itu. Iya, jadi oh iya Bu, untuk selama melaksanakan KBM daring itu ada yang membantu Ibu menjaga anak Ibu ya? Iya, ada Pak, ibu saya, ya. Selama ini apakah Ibu pernah melakukan pendampingan khusus kepada para siswa yang kurang disiplin? Ya, pendampingan khususnya saya hanya melalui WA seperti yang saya jelaskan tadi Pak, saya japri, saya tanya kok belum mengumpulkan tugas sampai sekarang gitu, kenapa gitu. Padahal sebenarnya tadi sudah melakukan pembelajaran secara diferensi produk ya, dengan tugas yang dibebaskan ke anak melalui apa gitu, padahal gitu ya. Oke. Jadi setelah Bu Indah melakukan komunikasi dengan anak tersebut secara intens melalui WA untuk menjadikan mereka menjadi lebih disiplin dalam mengumpulkan tugas, kira-kira apa ya Bu yang bisa Bu Indah lakukan? Iya, menurut saya karena kemarin kita sudah belajar pembelajaran sosial emosional, menurut saya sih saya perlu mengintegrasikan PSE tersebut ke dalam kegiatan pembelajaran saya Pak, supaya saya bisa melakukan pendampingan secara sepenuhnya kepada anak-anak, utamanya adalah membantu mereka dalam mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam hal pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta keterampilan berelasi sesuai dengan kasus yang saya alami gitu terhadap siswa.
Jadi mungkin nanti saya bisa membimbing mereka supaya mereka mampu mengambil keputusan, sehingga mereka tidak mengalami kebingungan dalam menyajikan hasil belajarnya mau dengan bentuk apa, seperti itu. Dan juga bagi anak-anak yang kurang bisa berkolaborasi dengan temannya dalam menyelesaikan tugas kelompok, mereka bisa mengalami kesadaran diri gitu. Iya, betul. Untuk mau berkolaborasi seperti itu. Iya, betul Bu Indah, sudah tepat. Dengan yang lawan sudah tepat, yaitu dengan mengembangkan KSE untuk diri sendiri juga ya Bu ya, agar tidak mudah merasa lelah dan patah semangat. Karena tadi kan jenengan merasa manajemen waktu, manajemen dirinya juga kacau karena sudah ngurus anak baru juga ngurus murid di sekolah. Jadi di samping mereka dengan beri pengembangan kompetensi sosial emosional, jadi saya sih berharap jenengan juga melakukannya untuk diri jenengan sendiri gitu. Iya betul Pak, betul. Sebenarnya masalahnya juga tidak hanya di anak, saya juga gitu. Betul sekali. PSE memang tidak hanya untuk anak, tapi juga untuk kita sendiri sebagai guru ya. Saya ya Pak, betul. Terima kasih Pak. Dan tentu komunikasi dengan orang tua juga tetap terjalin, supaya bisa menjaga anak, gitu, ya. Oke, sekarang dari rencana tadi dengan menerapkan PSE, kira-kira Bu Indah akan menerapkan PSE tersebut mulai kapan, Bu? Iya. Untuk setelah ini nanti mungkin saya akan menyiapkan dulu pembelajaran yang mengintegrasikan KSE tadi. Kemudian mulai minggu depan saya akan menerapkan hal tersebut, Pak, supaya ada perubahan dan membuat saya ini lebih bisa memperbaiki diri saya juga gitu. Memperbaiki siswa juga memperbaiki diri saya sendiri seperti itu. Dalam mengelola diri, manajemen dirinya juga terutama itu. Oke, indikator keberhasilan murid Bu Indah disiplin dalam mengumpulkan tugas kira-kira apa, Bu? Ya, indikatornya berarti nanti siswa itu sudah bisa menentukan pilihan mau menggunakan bentuk atau media apa dalam menyajikan hasil belajar. Sambil menulis gajinya. Kemudian siswa tepat waktu mengumpulkan tugas. Seperti itu, Pak. Dan juga kalau untuk diri saya sendiri berarti saya lebih merasa lebih tenang, lebih semangat lagi dari sebelumnya. Baik, luar biasa Bu Indah. Oke, jadi tadi harapannya indikatornya tadi untuk keberhasilan murid Bu Indah disiplin tadi tentunya dengan menerapkan PSE tadi ya, di samping untuk murid juga untuk Bu Indah sendiri. Gitu nggih Bu. Oke Bu, terima kasih. Luar biasa. Kemudian kita bisa bertemu lagi kapan ya Bu ya untuk coaching kembali. Oke, untuk merefleksikan diri ya, merefleksikan diri hasil. Mungkin 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan seperti itu Pak. Nanti kita saling merefleksi diri, saya tak curhat lagi seperti itu. Hasilnya seperti apa? Baik Bu. Oke, jadi kita ketemu lagi 3 minggu dari sekarang kita refleksi hasil dari yang kita diskusikan hari ini. Oke, baik. Saya kira sudah dulu ya Bu ya. Terus semangat untuk mendidik murid-murid, semangat untuk ngurus babynya yang baru, moga selalu sehat, selalu diberi kesehatan dan juga keberkahan untuk semuanya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu. Sudah ini refleksi diri. Langsung ke Bu ini. Belum nulis refleksi. Ini nanti disampaikan secara lisan.